الحمد لله الذي أنار قلوب عباده المتقين بنور كتابه المبين وجعل القرآن شفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله ما استطعتم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنك لعلى خلق عظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. صدق الله العظيم. معاشر المسلمين وجمرة المؤمنين رحمكم الله. Ba'da menyampaikan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, seraya menyanjungkan salawat dan salam kepada kekasihnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, selaku khatib berwasiat akan satu kebutuhan fundamental kita, yakni bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segenap jiwa dan raga kita, dan pada saat bersamaan bergegaslah memohon ampunan maghfirah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku sidang Jumaah rahimakumullah, satu kenikmatan yang tiada tara, satu keuntungan yang dahsyat besar bagi kita. Kita hidup berada dalam periode terakhir dalam perjalanan yang fana di dunia ini. Kita berada dalam periode umat kekasih Allah terbaik, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka fakta dan kenyataan ini wajib dan haruslah kita mensyukurinya, karena beliau Allah angkat, Allah muliakan, Allah apresiasi tentang dirinya. Salah satu yang terindah adalah karena keluhuran akhlak baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika atau kalaupun seluruh makhluk menghinakan beliau di muka bumi ini, demi Allah beliau tidak akan pernah terhina dan berkurang kemuliaannya sedikit pun, karena yang membuat mulia dan memuliakannya Dia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya engkau Muhammad kekasihku, kata Allah, sungguh engkau berada di atas keluhuran akhlak yang agung atau mulia. Ma'asyiral muslimin sidang Jumaah rahimakumullah, keluhuran akhlak inilah yang bisa mengerek kita, yang bisa menjadi sebuah sebab akan akibat adanya syafaat bagi kita.
keuntungan besar ini. Jikalau kita ingin mendapati yang jauh lebih besar kembali, tidak ada pilihan bagi kita, tidak ada panutan terbaik kecuali baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka siapa yang meneladaninya, siapa yang menguswah kepadanya, Allah menggaransinya bukan hanya dunia yang akan bahagia, demi Allah akhirat akan jauh lebih bahagia akan kita dapati. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah rahimakumullah, ada satu akhlak beliau yang sungguh agung dan amat sangat agung. Kita sama-sama paham beliau ma'sum, sangat jauh berbeda dengan kita. Beliau terjaga, beliau terhindar dari aneka perbuatan dosa, dari aneka macam perbuatan maksiat. Kesucian inilah yang membuat Allah terus semakin tambah dan tambah mencintainya. Terus Allah melantunkan sholawat kepadanya. Artinya terus Allah melimpahkan aneka rahmatnya kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau ma'sum. Apakah menjadikan beliau takabur? Apakah menjadikan beliau adigung? Apakah menjadikan beliau adiguna, membusungkan dada? Demi Allah, malah beliau bersabda dalam Sahih Bukhari nomor 6306. Beliau bersabda, wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaih fil yaumi aktsara min 70 marratan. Masya Allah, keluhuran akhlak beliau. Maksum tiada noda, maksum tiada dosa, tapi tentang istighfar, tentang taubat kepada Allah, beliau mengawalinya dengan ungkapan wallahi, demi Allah. Adakah kesyayaan, adakah kemunafikan dalam sumpah beliau? Demi Allah, sekali lagi, beliau tidak pernah bermunafik, beliau tidak pernah bersulaya akan ucapannya. Untuk apa beliau bersumpah atas nama Allah? Ini mengetuk jiwa, hati, dan roh kita. Satu pertanyaan yang harus kita tanyakan, yang secara nyata menggunung noda kita, menggunung dosa kita. Tanyakan pada diri kita, sudahkah kita bersumpah atas nama Allah, istighfar kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah rahimakumullah, maka saya mengajak untuk kita semua, jangan coba-coba menggelapkan, membutakan hati kita. Karena semakin gelap hati, maka nilai dan seluruh nilai-nilai kebenaran akan sulit menyentuh kalbu, roh, dan jiwa kita. Maka mulailah hari ini kita bukan hanya pandai beristighfar lidah kita, bersumpahlah kepada Allah bahwa kita akui noda dosa menggunung kepada Allah, sehingga lantunan yang keluar dari jiwa, hati, dan roh kita memang mengundang magfirah Allah, memang mengundang Allah untuk menganugerahkan aneka anugerah rahmatnya kepada kita. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah rahimakumullah. Yang kedua, beliau bukan sekedar bersumpah, beliau ungkapkan dengan ungkapan ini, sesungguhnya aku. Kita sudah paham di balik kata sesungguhnya, penekanan apa itu? Penekanan menghadirkan jiwa, menghadirkan hati, menghadirkan ruh dalam pembacaan istighfar dan taubat kepada Allah. Maka muncul pertanyaan kedua bagi kita, sudahkah dan sedangkah kita menyatakan sungguh-sungguh beristighfar dan bertaubat kepada Allah, sementara gunungan dosa semakin meninggi dalam diri kita? Demi Allah, tanpa rahmah Allah, tanpa ampunan Allah, kita akan mendapati kesulitan yang amat sangat
bukan hanya akhirat, tapi sejak kita di dunia ini. Ma'asyiral muslimin, sudah cuma rahimakumullah. La astaghfirullah. Kita dikarunia akal oleh Allah. Kita diberikan pemberdayaan ilmu oleh Allah. Boleh kita bertanya, mengapa dalam hadis 6306 ini beliau mengawali dengan huruf lam sebelum lafaz istighfar, astagfirullah. Lam apakah itu? Pelajaran edukasi apa untuk kita? Makna lam di balik itu. Seluruh ahli tata bahasa mengatakan bahwa lam itu adalah lam taukid, penegasan kembali dari Rasulullah, menyatakan sungguh-sungguh beliau tidak pernah bermain-main dengan istighfar. Beliau bersumpah, beliau inti bersungguh, dan beliau mengatakan la astaghfirullah, pasti sungguh beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, sudah cuma rahimakumullah. Maka bagi kita yang nyata mencintai beliau, kecintaan itu akan berakhir dengan kepura-puraan, berakhir dengan hasil yang nihil jika hanya lidah yang mengungkapkan cinta kepadanya, sementara akhlak kita tidak meneladani akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita memang nyata, kita beristighfar atas nama sumpah kepada Allah, kita beristighfar dengan sungguh-sungguh kepada Allah, kita beristighfar menghadirkan jiwa, hati, dan ruh kita. Semoga bukan hanya mengundang maghfirah Allah, tapi mengundang rahmah dan syafaatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ma'asyiral muslimin, sudah cuma rahimakumullah. Karena itu di ujung khutbah ini saya ingin berwasiat untuk kita semua. Mari jujurlah kita kepada diri kita masing-masing. Kita butuh Allah, butuh Allah. Allah tidak akan pernah butuh kepada kita. Allah tidak akan pernah berkurang kemahabesarannya jikalau kita semua bermaksiat dan berdosa kepada Allah. Rasulullah tidak akan pernah berkurang kemuliaannya, kendati pun kita semua lari dari peneladanan kepada beliau baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sekali lagi, kitalah yang butuh akan Allah, kita yang butuh akan Rasulullah. Maka jujurlah mencintai Allah dan Rasulnya, jujurlah meneladani baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pasti Allah akan menggaransi kita bahagia, berkah hidup, bukan hanya untuk individu kita, keluarga kita, lingkungan kita, instansi kita, bahkan bangsa dan negara, dan umumnya dunia yang penuh dengan kefanaan ini. Demikian saudaraku, semoga Allah terus melimpahkan taufik dan hidayahnya kepada kita, dan semoga dengan segala keterbatasan istighfar yang kita lantunkan, yang kita panjatkan kepada Allah, Allah memang nyata menurunkan maghfirahnya kepada kita. Allah memang nyata menurunkan rahmahnya kepada kita. Terus kejar Allah, kejar rahmahnya, dan rahmah Allah tidak akan pernah habis untuk kita kejar dan untuk kita nikmati. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu
أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وقرابته وأزواجه وذريته أجمعين وارض اللهم عن جميع الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات ويا كافي المحمات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبدك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا نبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنب ذنوبنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت يا الله Engkau adalah Rabb kami. Tidak ada sembahan yang berhak untuk kami sembah kecuali Engkau ya Allah. Engkau menciptakan kami dan hamba-Mu ini ya Allah. Kami di atas perjanjian dan janji-Mu semampu kami ya Allah. Kami berlindung kepadamu ya Allah dari keburukan dan apa yang kami lakukan. Kami mengakui ya Allah untukmu akan segala nikmat yang Engkau anugerahkan kepada kami ya Allah, dan kami mengakui untukmu ya Allah akan dosa-dosa yang kami perbuat. Maka ampunilah kami ya Allah. Sungguh tidak ada yang mampu mengampuni akan dosa-dosa ini kecuali Engkau ya Allah, ya Ghafur, ya Rahman, ya Rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha al-'azima yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus salam.